Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Mengaminkan kasih karunia Tuhan yang membuat kita terus mengalami hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Diperlengkapi dan dipakainya, marilah mengangkat hati kepadanya dalam sukacita memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema hamba yang diperkenan. Mari bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Bersoraklah hai alam semesta. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagimu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 secara berbalasan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. suara Tuhan penuh kekuatan, Suara Tuhan penuh semangat, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan membangkangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Anilah koi tuang tadi dipanggil. Bakal bisa
Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah 10 hukum yang telah disampaikan Tuhan kepada segenap umat Israel dan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah melalui live streaming lewat channel YouTube Jemaat Karambe. Tuhan sudah memperkenankan kita menjalani 8 hari di tahun 2023. Tetapi sadar sebagai manusia ada banyak perkara yang kadang-kadang mendukakan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mengaku segala dosa dan tetap mengingat anugerah Allah. Saudara-saudara, minggu ini kita diajak merenungkan firman Tuhan dengan tema hamba yang diperkenan. Sebagai umat yang berusaha hidup sebagai hamba yang diperkenan Tuhan dengan setia melakukan dan menyatakan kebenarannya, tentu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kita yang sempurna, yang hidup tanpa dosa dan kejahatan.
Karena itu mari dalam kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sambil mengingat akan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah kembali dinyatakan melalui firman-Nya. Dari Roma pasal 6 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepadanya, Tuhan dengan meriaskan kekudusan." Sambil kita serahkan persembahan kita nyanyikan Mari Puji Raja Surga. Kita
Mari kita mengucap syukur. Di pagi ini Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu oleh karena Tuhan sudah memberikan waktu yang indah untuk memberikan ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini boleh digunakan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan yang masih ada pada kami, kasihi kami untuk bisa mempergunakan dengan baik. Ini doa kami Bapa, dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku kupersembahkan hidupku. Kita nyanyikan. Mari kita tunduk kepala, kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk mendengarkan dan juga memahami firman Tuhan yang akan dibacakan oleh ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, kami kembali berkumpul, baik dalam ruangan gereja ini ya Tuhan, di Jemaat Kerambe, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami juga bersyukur atas tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh perkenankan untuk kami boleh alami sepanjang 1 minggu. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur atas segala tuntunan penyertaan Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan, bahkan juga telah mendukung pelayanan melalui segala ungkapan syukur kami, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Pakailah ketiga hamba-Mu ini ya Tuhan untuk membacakan dan hamba-Mu untuk boleh merefleksikan melalui khotbah pada saat ini. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Diberi judul Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya.
Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, dan yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atas kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang berkuasa, yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan bergantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah menunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menegaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan
kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Selamat pagi, Shalom. Kita patut menaikkan puji syukur. Tuhan sudah boleh mengantar kita menikmati minggu pertama di tahun 2023. Ada banyak harapan-harapan kita di tahun 2023 ini. Ada banyak rencana-rencana yang kita akan lakukan. Ada saudara-saudara kita yang sudah memasuki rumah tangga baru. Ada yang mungkin berkomitmen bahwa tahun ini menjadi tahun berkat, tahun keberhasilan dan lain sebagainya. Inilah kerinduan-kerinduan dan dinamika kita sebagai orang yang diperkenankan untuk menikmati kasih karunia Allah. Tetapi dalam berpengharapan itu tidak mudah dan gampang, ibu bapak saudara-saudara. Itu membutuhkan perjuangan dan komitmen yang luar biasa. Hari ini satu tema yang diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9, hamba yang diperkenan. Tahunku tunalah penangku. Ibu bapak, saudara-saudara, jika kita melihat bahwa ini perikop yang menunjukkan bahwa Tuhan berbicara kepada bangsa Israel dalam penderitaan, dan Dia mengirimkan seorang utusan, ya kata hamba, dalam bahasa Toraya lante konteks yate tania kaunan, tetapi di kuah lentek maringan batu pesuan napong matua. Tulampokadai tulana porapaanam, lampokadai tulana pobatanam, lampokadai itu menjadi pentoyan, lampokadai itu menjadi misa. Arang atau petunjuk jalan bagi umat yang sementara di dalam pergumulan ibu bapak saudara-saudara. Dan bukan hanya orang Israel, tapi semua umat yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Ya. Kita telah melalui satu musim kehidupan dalam pengharapan di tahun 2022. Ada banyak suka dan duka, tawa dan tangis kita boleh alami sebagai keluarga, sebagai jemaat, bahkan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan satu kesimpulan kita bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, Allah turut mendampingi kita, dan Allah bersama dalam sepanjang kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Dan itu juga lah yang
menjadi kekuatan kita dalam menjalani tahun 2023. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana bangsa Israel telah dibebaskan oleh Allah di Mesir dalam perbudakan dan membuat perjanjian bahwa aku akan tetap menuntun menyertai, seperti juga yang dikatakan Allah. Pada saat Tuhan Yesus telah dibaptis oleh Yohanes dan suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi kita melihat dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel dan umat manusia, banyak sekali hal yang dialami ibu bapak saudara-saudara. Di satu sisi mereka dibutuhkan ketaatan, tetapi di sisi lain sebagai manusia pendosa dia tetap dalam keberdosaannya ibu bapak saudara-saudara. Ya. Khusus bangsa kita toh siluk selanasang. Dalam menjalani kehidupan ini, di satu sisi ada keinginan untuk ketaatan, tetapi sebagai seorang dalam natur keberdosaan kita tetap dalam dosa. Sehingga Yesaya menyatakan bahwa Allah bertindak dengan cara tertentu. Dia mengutus seorang hamba yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan bahwa bulu yang patah terkulai tidak diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Yang kedua, ia bekerja dalam keadilan di bumi kepada semua orang. Tuhan mengutus hamba Yesaya untuk bertahan sampai pada keadilan, sampai pada Allah sendiri menyatakannya. Dan itulah yang telah kita peringati selama perayaan-perayaan Natal tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, itu kita melihat bagaimana satu nubuatan tentang orang yang akan datang, hamba yang diperkenan, yaitu dikatakan dia menjadi penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Itulah satu jabatan yang diberikan oleh Yesus, dan ini mempunyai makna dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? Ya. Hamba yang diperkenan seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat 19, akan bertugas menyampaikan penghiburan kepada umat Israel yang sedang mengalami penderitaan yang amat berat. Hamba yang diperkenan oleh Allah digambarkan sebagai bulu yang patah terkulai, yang seperti sumbu yang pudar nyalanya. Menggambarkan seolah tidak ada harapan dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Itu benar oleh karena dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah digenapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga ibu bapak saudara-saudara, Yesus Kristus ini menjadi penasehat yang ajaib, menjadi wonderful counselor bagi kita, penasehat dalam jiwa kita, mengingatkan kita dalam kehidupan ini ibu bapak saudara-saudara, menjadi Allah yang perkasa, menjadi Allah yang turut bekerja dalam setiap kehidupan kita, dalam menghiburkan, menguatkan kita, sehingga kita dimampukan dalam menjalani kehidupan ini walaupun berbagai-bagai tantangan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Karena dunia ini tidak pernah menjaminkan kita kehidupan
yang kekal bagi kedamaian yang utuh bagi kita hanya bersama dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan memberi harapan pemulihan kepada umatnya adalah mengutus sang hamba yang padanya ada roh Tuhan dan kuasa, dan itulah Yesus Kristus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam Yesus Kristus inilah kita dipulihkan. Kita memperingati Natal. Peringatan Natal bukan kita lagi peringati sebagai Dies Natalis, memperingati mengulang kelahirannya, tetapi kita memperingati sebagai kedatangan itu parousia, kedatangan yang kedua kali untuk datang menjemput kita, ibu bapak saudara-saudara. Dan keadilannya itulah yang menghiburkan, menguatkan kita, memampukan kita dalam menjalani kehidupan. Dan inilah hamba yang diperkenan. Inilah yang dinubuatan oleh Nabi Yesaya bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Karena melalui hamba yang diperkenan ini, kita melihat bagaimana dia menegaskan dan mengatasi segala pergumulan dan persoalan umat manusia. Dia memberikan keselamatan yang kekal. Dia memampukan kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saya tidak tahu bagaimana harapan-harapan Bapak Ibu saudara-saudara dalam tahun ini. Tapi itu ada dalam rencana-rencana keluarga dan kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Tapi satu hal yang kita aminkan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah yang dimaksud sebagai Allah yang perkasa. Yesus Kristus sebagai Allah yang perkasa diterjemahkan dalam bahasa aslinya namanya Melkibar. Melkibar artinya Allah turut berjuang dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita. Allah ada dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu maksudnya. Dan dia sebagai perisai bagi kita. Dia sebagai benteng bagi kita. Dan dia melindungi kita dalam segala sesuatu. Olehnya itu ibu bapak saudara-saudara, di minggu pertama dalam penghayatan kita di tahun ini, kita juga dipanggil menjadi hamba untuk melaksanakan dan melanjutkan tugas panggilan terhadap semua orang. Ya. Orang yang diberi kepercayaan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelayanan Yesus, yaitu membawa kasih dan damai. Biasa ada ungkapan begini, damai di bumi, damai di sorga, tapi tidak damai di hati. Ya. Iana tapuk tahun baru, kelatama ki tahun baru, miliki emas sembayang. Nangka ke itu si raka-raka ki, nangka ki itu saling mengampuni. Pambai tak apa nama siang, tak apa na nang kata si gagau miki sule. Jadi tetap damai di bumi, damai di sorga, tapi tidak damai di hati. Ya. Ini banyak dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Sebagai hamba yang diutus oleh Tuhan, marilah kita memberi damai dalam hidup kita. Ya. Mari kita sungguh menyatakan diri kita, ya, dan melanjutkan pelayanan dalam hidup sebagai hamba yang diperkenankan oleh Allah. Ada begitu banyak harapan-harapan besar dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu selalu nyata. Nah, kuatu Yesaya susite bului yang terkulai lolle bangaripa tak pernah gato. Yaitu palita atau lilin itu hampir padam tapi tetap menyala. Kita itulah menegakkan kembali. Kita ini akan menyalakan kembali itu supaya
terang dan damai dari Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah tanggung jawab kita, dan mari kita nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita, hidup ini, supaya sungguh-sungguh membawa berkat bagi kita, ibu bapak saudara-saudara. Karena kita hamba yang telah diperkenan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadikan kita anak-anaknya. Yesus Kristus telah menjadikan kita lentek maringan napung matua. Yesus Kristus telah menjadikan kita anak-anak Allah dan memberikan kita jabatan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita pakai itu dalam sepanjang kehidupan kita menjadi alat berkat. Selamat hari Minggu. Selamat kepada Bapak Ibu yang masih berkenan bersama dengan Jemaat Karambe dan mungkin besok lusa akan kembali ke tempat di mana Bapak Ibu Tuhan perkenankan. Jadilah berkat ataupun dimanapun kita berada, sehingga kita itu menjadi hamba yang diperkenan, orang yang Tuhan telah nyatakan. Seperti yang dikatakan bahwa kita ini telah dikasihi dan kepadanya Tuhan berkenan kepada kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah kembali. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Dalam menjalani kehidupan ini di tahun 2023 sudah 8 hari. Kadang-kadang pengharapan kita itu kita hanya lihat dalam hal-hal yang bersifat temporer, sementara, bersifat material, dan lain sebagainya. Tapi pengharapan yang sesungguhnya adalah menjadikan kita tetap kokoh kuat dalam jalan hidup karunia Tuhan ini yang bersandar kepada Tuhan semata. Karena tanpa campur tangan Tuhan kita tidak mampu menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Olehnya itu, mari segenap jemaat kita mengandalkan Tuhan dan tetap berpegang teguh. Dan kita menjadi hamba untuk menyatakan kebenaran, keadilan, kebaikan, kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita berdoa dan kita dimampukan untuk menjadi hamba yang diperkenan Tuhan. Taungku tunalah penaangku. Amin. Kita akan masuk dalam peneguhan sidi. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan meneguhkan saudara-saudara kita yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja dan menerima kuasa akan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan pelayanan serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara yang akan diteguhkan dalam CD yaitu Saudara Martin Pulung, saya persilakan berdiri. Saudari Mariani Yancetoban. Saudara-saudara sudah menerima pengajaran iman dari orang tua dan juga dari gereja, dan sekarang saudara akan diteguhkan untuk menjadi anggota dewasa dalam Gereja Toraja. Jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, percayakah engkau kepada Allah yang esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apa jawab saudara Martin Pulung? Apakah saudara percaya? Apa jawabmu Mariane Yancetoban? Apakah saudara percaya? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja?
Apa jawab saudara Martin Pulung? Apakah saudara mengaku? Apa jawab saudari Mariani Yancetoban? Apakah saudara mengaku? Ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara Martin Pulung? Apakah saudara berjanji? Apa jawab saudara Mariana Yancetoban? Apakah saudara berjanji? Sesuai dengan kepercayaan dan pengakuan dan janjimu, maka saya sebagai pejabat gerejawi Gereja Toraja meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa dalam Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba itu, Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirinya apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Silakan duduk, jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita mintakan berkat, kita menyanyi kiranya haleluya. Silakan duduk kembali. Maju ke depan. Saudara berdua, ini kutipan surat Sidi dan dipergunakan sebagaimana mestinya bahwa hari ini di Jemaat Karembe kamu telah diteguhkan dan didewasakan sebagai anggota jemaat yang dewasa dalam Gereja Toraja. Terimalah. Saudara Martin Pulung. Alkitab ini diberikan oleh Majelis Gereja Jemaat Karambe bukan untuk satu cindera mata untuk disimpan-simpan, tetapi disinilah kamu belajar supaya kamu bertambah dewasa dan teguh dalam iman kamu menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Telah memberikan doa syukur dan peneguhan Sidi kita satukan dalam doa syafaat. Ibu Bapak, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur bahwa kedua saudara kita ini, Martin Pulung dan Mariane Yancetoban, telah menjadi anggota dewasa dalam Gereja Toraja. Juga kita berdoa bersyukur Tuhan telah mengantar kita selama 8 hari.
Dan kita juga bersyukur bahwa selama masa libur Natal dan Tahun Baru ada banyak keluarga kita yang telah bersama dengan kita di Jemaat Karambe. Mungkin ada yang sudah kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka dan mungkin masih ada yang akan kembali minggu ini. Kalau masih ada yang akan kembali untuk kita doakan, silakan angkat tangan supaya kami bisa doakan kalau ada yang akan kembali dalam minggu depan ini. Ya, kita tetap doakan Bapak Ibu ke tempat dimanapun Tuhan tuntun. Biarlah damai sejahtera Allah akan menopang Bapak Ibu dan boleh menikmati setiap kehidupan yang Tuhan perkenankan. Kita tetap mengingat saudara-saudara kita dalam masa-masa pemulihan. Juga ada rencana-rencana keluarga di tahun ini yang akan menguburkan jenazah dari orang-orang yang mereka kasihi. Kita juga berdoa untuk rencana penguburan keluarga Bapak almarhum Pendeta Rantetana pada tanggal 12. Biarlah Tuhan senantiasa topang tuntun. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah kami pada jam 9 di tempat ini. Bahkan juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Berkati firman-Mu yang telah kami nikmati, walaupun hamba-Mu tidak mampu menjelaskan lebih dalam dan luas dari makna kebenaran ini. Tetapi kami tahu dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan memateraikan, menjelaskan bahwa kami ini adalah hamba yang Tuhan telah perkenankan. Dan kepada kamilah semua ini ya Tuhan diberikan tanggung jawab untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di Jemaat Karambe dalam berbagai wujud pekerjaan. Bahkan dalam minggu besok ya Tuhan, anak-anak kami akan kembali di dalam bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Berkati ada anak-anak kami yang telah selesai mengisi masa liburan Natal dan Tahun Baru. Ada yang sudah kembali ke tempat mereka masing-masing, dan ada juga dalam minggu ini mereka akan kembali. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga boleh kembali dalam damai sejahtera Tuhan. Dan boleh kembali beraktivitas dalam setiap pekerjaan, dalam perkuliahan, bahkan juga kegiatan-kegiatan lain kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati seluruh fasilitas kendaraan, baik itu kendaraan roda 4, pesawat dan lain sebagainya, sehingga semuanya ya Tuhan boleh mereka nikmati. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari ini ya Tuhan. Dan biarlah mereka ya Tuhan boleh menikmati 1 tahun pertambahan umur, dan dalam 1 tahun perjalanan kehidupan ke depan kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah sehingga boleh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa-masa lansia. Sudah begitu banyak keterbatasan, bahkan kadang-kadang penyakit menghampiri mereka. Teguhkan iman mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga boleh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk majelis gereja Jemaat Karambe dan pengurus OIG. Sebentar lagi mereka akan melakukan rapat koordinasi dan rapat pleno dalam rangka penetapan program-program di tahun 2023. Berkati semua ya Tuhan, sehingga boleh memprogramkan setiap pelayanan-pelayanan untuk menjadi acuan, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh dan dewasa, dan pelayanan di tengah-tengah jemaat boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang sementara mengalami pergumulan, baik itu yang sakit penyakit, yang sementara dalam masa-masa pemulihan, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit.
Demikian juga ya Tuhan yang sementara dalam duka cita, oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga mereka boleh senantiasa kokoh kuat dalam menghadapi berbagai-bagai gumul ini ya Tuhan. Demikian juga pelayanan 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada beberapa pelayanan ibadah syukur, juga beberapa saudara kami yang akan memasuki rumah tangga baru kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati majelis gereja supaya boleh menata seluruh pelayanan ini dan membawa berkat bagi setiap orang. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa peliharakan dan tuntun, sehingga boleh menjadi alat berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara mengalami berbagai-bagai persoalan dan pergumulan. Ada yang sementara dilanda oleh banjir bandang, perang, kelaparan, bahkan juga penderitaan-penderitaan lain kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa menopang, menuntun, memberikan kekuatan sehingga mampu menjalaninya ya Tuhan. Kami juga berdoa sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kasih Allah. Kami juga bersyukur di mana kedua saudara kami ini telah mengikrarkan diri ya Tuhan sebagai anggota dewasa dalam gereja Toraja. Tuntun sertai sehingga iman mereka ya Tuhan senantiasa kokoh kuat. Dan anugerah kemuliaan-Mu dan kekuatan Roh Kudus memenuhi hati mereka. Dan iman kepada Yesus Kristus tidak akan pernah lekang, tetapi senantiasa semakin berakar dan bertumbuh. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami pada saat ini ya Tuhan. Dan inilah doa kami, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dimohon kesabaran kita sejenak untuk mendengarkan penekanan warta. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat Karambe mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman pada saat ini, dan seluruh majelis gereja Tondok Lombok dan rekan-rekan semua yang mengangkat pelayanan pada saat ini. Penekanan warta, jadwal kegiatan di bulan Januari 2023. Selasa 10 Januari 2023, pemberkatan nikah Saudara Realiastri Kalak Lembang dengan Saudara Satrio Nielman Ruru, anak dari Daniel Manda, dengan Ibu Alfrida Salempang di Jemaat Isong Kalua jam 10. Resepsi di Tongkonan Senga Isong Kalua. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Rabu tanggal 11 Januari 2023, perkunjungan duka majelis gereja dan anggota jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Bapak Pendeta MS Rantetana Kemaruang, berkumpul di Rura dan berangkat pada pukul 16. Senin, Jumat tanggal 9 sampai 13 Januari 2023, ibadah syukur Tongkonan Banua Sura, kelompok pelayanan Tondok Lombok. Hari Sabtu 14 Januari 2023, pemberkatan nikah Saudara Martin Pulung Pali dengan Saudari Mariani Yance Toban, anak dari Bapak Andarias Yance Toban dengan Ibu Maria Upa, kelompok pelayanan Karambe. Ibadah pemberkatan pukul 9.30 di Jemaat
Karambe, resepsi di Tongkonan Tanete Buntutille pukul 12. Demikian penekanan warta untuk sepanjang minggu ke depan ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini dari Yesaya 42 ayat yang ke-6 sebagai petunjuk hidup baru. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kasih karunia Tuhan Yesus, yang kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Jemaat Tuhan, pergilah dan hiduplah sebagai hamba yang diperkenan Tuhan. Percayalah, Roh Kudus menolongmu. Kami siap hidup sebagai hamba yang diperkenan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kita percaya kita pulang dengan sukacita dengan berkat Tuhan dan berkata, aku milikmu Yesus, aku mau mendengar suaramu. Kita nyanyikan, aku milikmu Yesus. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah ada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah ada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Demikian ibadah kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.